sudah rutin kita jalankan, dan kalau chatting itu sudah saya kira kalau chatting itu sudah suatu rutinitas lah ya untuk kami. Kalau kita semua di Puskesmas seperti itu, untuk Puskesmas Cibuntu itu kecuali Senin dan Kamis kita jadi Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu kita bisa melakukan pemeriksaan chatting. Kenapa kok Selasa dan Kamis itu tidak? Dan Kamis itu di kami hari Muhammadiyah, dan itu cukup, kalau tergabung oleh yang lainnya itu cukup repot ya, seperti itu. Kemudian balik lagi ke chatting. Chatting itu sekarang itu bukan banyak ya, ada beberapa atau mungkin sudah menjadi dengan HIV ya. Tadi juga sempat disebut oleh Bapak HIV ya. Puskesmas Cibuntu kita melayani PDP, jadi pengobatan pada HIV. Ada 10 harus mendukung posyandu, karena semua jumlah rutilahu yang akan diusulkan dari kelurahan Cibuntu nantinya dari posyandu. Jadi kader itu harus mendata, berkoordinasi dengan Pak RT, Pak RW, berapa banyak nih rumah yang layak untuk diberikan program rutilahu. Terus kalau misalnya ada rutilahu darurat, rutilahu kebencanaan, nantinya ke posyandu. Kalau ada bencana rubuh rumah itu ada posyandu tuh, bayangin. Kan bukan posyandu kita tuh dulu kan bukan gitu kan. Terus kalau ada ke depan itu, bayangkan aja kalau ketertiban umum terganggu, berkoordinasi dengan keamanan terganggu. Pak Kapolsek itu nanti sumber datanya dari posyandu, bayangin aja. Nggak tahu nih dari mana, dari pemerintah pusat, dari mana, dari undang-undang. Saya juga nggak tahu kenapa sampai ke sana. Jadi intinya dengan IAP itu menyangkut dengan standar pelayanan. Dengan demikian maka kompetensi, kemampuan, sumber daya di kader posyandu itu jauh berkali-kali. Bidang kesehatan aja masih perlu kita tingkatkan. Ini tambah 5 bidang standar pelayanan minimal. Luar biasa. Ya, jadi selamat berjuang Bapak. Nanti itu bukan ibu-ibu posyandu tuh. Ada bapak-bapak juga. Anak nanti mungkin bukan masalah ibu-ibu saja. Ya. Terus itu satu lagi terkait dengan tadi pilihan guru dokter. Walaupun penanganan, jadi gini, walaupun penanganan fokus, dua-duanya harus fokus. Dua-duanya kita memang menangani. Ya. Tetapi yang paling urgen, Bu. Yang paling kita mau mencegah sih sebetulnya. Mencegah, karena kalau sudah terjadi stunting, kecuali gini Bu, kecuali dia masih kekurangan gizi kronis yang akan menuju stunting, itu kan pencegahan, itu pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi stunting itu nggak bisa diobati sebetulnya, hanya dampaknya saja dikurangi, ya dampaknya saja. Jadi yang paling fokus tetap pencegahan. Selama ini kan kalau pembicaraan stunting itu pasti fokusnya pencegahan paling utama. Penanganan kan? Ya. Mencegah untuk terjadinya stunting baru, tapi jangan lupa untuk mengurangi dampak dari stunting juga kita harus mencegah nambih, ya. Karena kan sebetulnya ini penyakit, ya. Bukan jadi tidak bisa diobati ya, tapi dikurangilah dampak negatifnya dikurangilah, itu intinya. Dampak negatif. Dan kalau otak sudah terbentuk, mungkin berapa persen Bu di perut otak terbentuk 70% atau berapa persen? Kalau pada saat hamil sudah kekurangan gizi, asupan gizi pada ibu hamilnya, maka pembentukan otak itu akan terhambat. Nah, kalau sudah dilahirkan bisa dikurangin lah ya, diberikan makanan tambahan supaya diberikan ASI, diberikan makanan tambahan supaya perkembangan yang sekian persennya itu optimal. Tapi tetap stunting itu nggak bisa diobati, hanya dikurangi dampak akibatnya. Nah, saya izin karena saya mini kesehatan Mbak di Benungkul Mbak. Alhamdulillah lokal kajian ini di bulan 2 di Kecamatan Benungkul sudah terlaksana dengan mengambil tema terkait TKD dan stunting. Alhamdulillah juga atas saran dari Dinas Kesehatan kami bisa menghadirkan anggota dewan yaitu Pak Dr. Hermawan MPD. Beliau adalah anggota Komisi 4 DPRD Kota Bandung yang salah satunya menangani masalah kesehatan.
mudah-mudahan dengan hadirnya beliau itu bisa memberikan dorongan terkait apa saja yang capaian di puskesmas itu kurang, sehingga misalkan kekurangan SDM, kekurangan SDM itu banyak, ada terkait anggaran, terkait tenaga kesehatannya juga. Mungkin dengan adanya kehadiran anggota dewan bisa mendorong penambahan anggaran ataupun mendorong untuk ditambahkan SDM yang ada di tiap puskesmas. Himbauan Bapak khususnya buat warga Bandung Kulon gimana Pak? Himbauannya Pak? Himbauan saya untuk kesempatan warga masyarakat Bandung Kulon terkait yang pertama terkait stunting. Saya berharap, saya menghimbau seluruh warga masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon untuk melakukan imunisasi dasar lengkap, ya. Karena kita paham bahwa yang namanya imunisasi itu pada dasarnya adalah memasukkan virus ke dalam tubuh. Tapi insya Allah semua yang sudah diberikan oleh Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan itu sudah memenuhi syarat halal yang dikeluarkan oleh MUI. Jadi insya Allah semua vaksin yang diberikan pada bayi dan balita itu sudah bersertifikat halal, sehingga jangan ada indikasi bahwa semua yang vaksin itu adalah haram. Insya Allah saya berharap semua warga masyarakat yang memiliki bayi dan balita itu untuk melakukan imunisasi dasar lengkap di puskesmas. Itu aja Pak ya. Kan karas kak, lagi kadang Kan Pisma, kan, karena saya, ya, saya dan dapur dasar. iya. Oh, jangan. Nah, ya. Ini, ya. Memang benar kata dokternya tadi, tapi ada loh yang sudah infeksi saluran seksual, ada loh yang rantai gitu ya. Dan ketika dia terdeteksi di umur 20, dia tuh bukan yang kemarin sore baru melakukannya. Dia sudah yang 5 tahun 6 tahun ke belakang. 5 tahun 6 tahun ke belakang itu berarti dia umur berapa? 15 tahun. 15 tahun gitu, jadi ya tapi ya itu memang tugas kita bersama ya, bukan berarti kita harus menghibur atau bagaimana. Memang tugas berat kita semua untuk sama-sama menghibur dari semudah mungkin gitu ya usianya. Kemudian untuk HIV mungkin kita bisa join pada WPA ya, Bu Sekjen ya ini ya. Pada WPA kita tidak bisa membuka di mana nih daerah yang paling banyak punya kasus HIV-nya, karena kan itu melanggar jadi nggak bisa lah, orang kita aja juga nggak tahu. Karena kita juga Pak, kebetulan kita itu istri camat atau ketua tim penggerak PKK kelurahan dan juga tim penggerak PKK kecamatan, ada Pak jabatan ex officio-nya yaitu sebagai